Saat kegelapan perlahan menyelimuti pemandangan, sebuah pertunjukan ajaib dimulai. Ini adalah balet tanpa suara yang diperankan oleh seniman-seniman kecil yang melukis malam dengan cahaya hidup. Mereka adalah kunang-kunang, atau ada juga yang menyebutnya serangga petir. Setiap kedipan adalah percikan kehidupan, denyutan singkat dan cemerlang di atas kanvas beludru malam. Selama berabad-abad, makhluk-makhluk mempesona ini telah memikat imajinasi kita, mengubah padang rumput dan hutan biasa menjadi alam keajaiban. Cahaya lembut mereka adalah simbol universal malam musim panas dan keindahan tersembunyi yang tenang, yang berkembang saat matahari telah beristirahat. Menyaksikan sekumpulan kunang-kunang adalah melihat rasi bintang alam sendiri yang dibawa turun ke bumi. Makhluk luar biasa ini sama sekali bukan lalat, melainkan sejenis kumbang yang termasuk dalam keluarga Lampyridae. Kisah mereka dimulai jutaan tahun yang lalu, berevolusi menjadi lebih dari 2000 spesies yang kita kenal sekarang. Mereka ditemukan di setiap benua kecuali Antartika, tumbuh subur di iklim sedang dan tropis. Rumah pilihan mereka adalah tempat yang lembab dan hangat, seperti rawa-rawa, hutan, dan tepi sungai yang subur. Di sini, di tanah yang lembab dan di antara dedaunan yang membusuk, mereka memulai hidup mereka sebagai larva yang sederhana, sangat berbeda dari permata bersayap yang akan mereka menjadi suatu hari nanti. Kehadiran mereka menandakan lingkungan yang sehat dan seimbang, tempat sistem alam yang rumit masih bekerja secara harmonis. Pertunjukan kunang-kunang, pada dasarnya, adalah bahasa cahaya. Ini bukan hanya kilauan acak, ini adalah bentuk komunikasi yang sangat canggih. Setiap kilatan adalah sebuah kata, setiap pola adalah sebuah kalimat dalam percakapan yang sunyi dan bercahaya. Mereka menggunakan kemampuan luar biasa ini untuk menemukan satu sama lain dalam kegelapan yang luas, untuk memberi sinyal niat mereka, dan untuk memperingatkan orang lain tentang keberadaan mereka. Jantan sering terbang, mengedipkan pola tertentu yang unik untuk spesies mereka, berharap menarik perhatian betina yang reseptif. Betina, yang bertengger di sehelai rumput atau daun, akan mengamati dengan sabar dan, jika dia tertarik, akan membalas dengan kedipan. Ini adalah tarian pacaran yang sangat elegan, dialog tanpa suara yang ditulis dalam kilatan cahaya murni. Sepanjang sejarah manusia, serangga bercahaya ini telah terjalin dalam mitos dan cerita rakyat kita. Dalam banyak budaya, mereka dianggap sebagai makhluk mistis, roh leluhur yang berkeliaran atau pembawa pesan magis. Beberapa cerita kuno menunjukkan bahwa kunang-kunang membawa lentera untuk memandu para pelancong yang tersesat, sementara yang lain melihat mereka sebagai pertanda kemunculan mereka meramalkan peristiwa penting. Hubungan dengan hal supernatural ini menunjukkan efek mendalam yang mereka miliki pada jiwa kita. Cahaya eterik mereka muncul seolah-olah dari ketiadaan dan menghilang secepatnya, tampaknya menentang aturan biasa dunia, mengingatkan kita bahwa masih banyak keajaiban yang dapat ditemukan di alam jika kita meluangkan waktu sejenak untuk melihat. Kemampuan kunang-kunang untuk menghasilkan cahaya adalah keajaiban rekayasa biologis yang dikenal sebagai bioluminesensi. Ini adalah cahaya dingin, artinya hampir tidak menghasilkan panas, sangat kontras dengan lampu pijar yang diciptakan manusia. Reaksi kimia ini terjadi di dalam sel-sel khusus di perut mereka. Enzim yang disebut luciferase bekerja pada zat yang disebut luciferin, dan dengan adanya oksigen serta sumber bahan bakar seluler, energi dilepaskan dalam bentuk foton, partikel cahaya. Kunang-kunang memiliki kontrol luar biasa atas proses ini, mampu menyalakan dan mematikan cahayanya dengan mengatur pasokan oksigen ke organ penghasil cahayanya. Proses yang efisien dan indah ini adalah salah satu penemuan alam yang paling brilian. Tujuan utama dari pertunjukan cahaya yang spektakuler ini adalah percintaan. Ini adalah cara kunang-kunang menemukan pasangan di tengah kegelapan malam yang ramai. Kunang-kunang jantan dari spesies tertentu akan terbang dan berkedip dalam ritme yang sinkron, menciptakan gelombang cahaya berdenyut yang menakjubkan di seluruh ladang atau hutan. Tampilan kolektif ini meningkatkan peluang mereka untuk dilihat oleh betina. Kunang-kunang betina akan mengamati tampilan ini dari tempat bertengger yang rendah,
Dan ketika kunang-kunang jantan dengan pola dan waktu kedipan yang tepat lewat, dia akan membalas dengan kedipan halusnya sendiri. Panggilan dan jawaban ini dapat berlanjut untuk beberapa waktu, sebuah pacaran yang halus yang berpuncak pada kelanjutan spesies mereka. Cahaya adalah lagu cinta mereka, mercusuar harapan di malam hari. Namun cahaya juga memiliki tujuan lain selain pacaran. Bagi beberapa spesies, itu adalah mekanisme pertahanan yang tangguh. Darah kunang-kunang mengandung bahan kimia yang membuat mereka terasa tidak enak bagi predator potensial. Cahaya mereka berfungsi sebagai tanda peringatan. Iklan yang mengatakan, "Saya bukan makanan yang enak." Larva kunang-kunang muda, yang juga bercahaya, menggunakan cahaya mereka untuk menghalangi makhluk yang mungkin memangsa mereka di serasah daun dan tanah. Selain itu, cahaya dapat digunakan untuk mempertahankan wilayah. Kunang-kunang jantan dapat menggunakan kilatannya untuk mengusir kunang-kunang jantan saingan, memastikan bahwa ia memiliki akses eksklusif ke kunang-kunang betina di area tertentu. Ini adalah alat serbaguna, penting untuk bertahan hidup di dunia yang penuh tantangan. Pola makan kunang-kunang berubah sepanjang hidupnya. Sebagai larva, mereka adalah predator rakus, hidup di tanah lembab atau di bawah kulit kayu, dan memakan makhluk kecil lainnya. Menu mereka terdiri dari media group firefly larva near snail, firefly larva approaching a snail at night. Tok, disput, bekicot, dan cacing, yang mereka suntik dengan racun yang mematikan sebelum dimakan. Fase predator ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka, karena mereka menyimpan energi yang dibutuhkan untuk transformasi mereka menjadi dewasa. Setelah mereka menjadi dewasa bersayap, ceritanya berubah. Banyak spesies kunang-kunang tidak makan sama sekali selama masa hidup dewasa mereka yang singkat, yang mungkin hanya berlangsung beberapa minggu. Fokus utama mereka adalah reproduksi, mencurahkan semua energi yang tersisa untuk mencari pasangan, dan memastikan generasi pembawa cahaya berikutnya. Tubuh kunang-kunang sangat cocok untuk kehidupannya yang penuh cahaya dan penerbangan. Morfologinya, atau struktur fisiknya, meliputi tubuh yang lembut dan memanjang, mata majemuk besar untuk melihat kilatan samar dalam gelap, dan bagian transparan di perutnya, tempat organ penghasil cahaya berada. Lentera ini didukung oleh lapisan sel reflektif, yang berfungsi seperti cermin untuk memperkuat dan mengarahkan cahaya keluar, memastikan tidak ada satu foton pun yang terbuang. Fisiologi mereka juga luar biasa. Jaringan tabung yang rumit yang mengalirkan oksigen ke organ cahaya, memungkinkan kontrol yang sangat tepat. Hidup mati pada kedipan mereka, memungkinkan mereka menghasilkan pola kompleks yang unik untuk setiap spesies. Meskipun memiliki pertahanan kimiawi, kunang-kunang tidak luput dari musuh. Mereka merupakan bagian penting dari rantai makanan dan dimangsa oleh berbagai makhluk. Laba-laba adalah ancaman signifikan. Memintal jaring mereka di jalur terbang kunang-kunang dan menangkap serangga yang tidak curiga saat mereka melakukan pertunjukan pacaran. Beberapa spesies katak dan burung juga telah belajar mentolerir rasa tidak enak kunang-kunang dan akan memakannya. Mungkin predator mereka yang paling licik adalah kunang-kunang lain. Kunang-kunang betina dari genus Photuris dikenal sebagai kunang-kunang femme fatale. Mereka meniru pola kedipan spesies lain, memikat kunang-kunang jantan yang penuh harapan, hanya untuk menangkap dan memakannya. Contoh penipuan yang mengerikan di alam. Namun, ancaman terbesar bagi kunang-kunang saat ini bukanlah predator alami, melainkan buatan kita sendiri. Penyebaran cahaya buatan yang tak henti-hentinya sangat mengganggu makhluk-makhluk halus ini. Polusi cahaya dari kota, lampu jalan, dan bahkan rumah tinggal dapat menenggelamkan kilatan samar kunang-kunang, membuat mereka tidak mungkin menemukan pasangan. Ini seperti mencoba berbicara berbisik di konser rock yang bising. Ritual pacaran mereka terganggu, dan populasi dapat dengan cepat menurun ketika reproduksi gagal. Mereka, dalam arti yang sangat nyata, dibutakan oleh cahaya kita. Bahasa kuno mereka dibungkam oleh silau kemajuan manusia. Selain polusi cahaya, perusakan habitat alami mereka menimbulkan bahaya besar. Kunang-kunang bergantung pada kondisi lingkungan tertentu untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Pengeringan lahan basah, pembukaan hutan untuk pertanian atau pembangunan, dan polusi sungai dan aliran air menghancurkan tempat yang mereka sebut rumah. Larva mereka membutuhkan tanah lembab dan serasah daun untuk tumbuh subur, dan kunang-kunang dewasa membutuhkan perlindungan vegetasi asli.
Saat habitat ini menyusut dan terfragmentasi, populasi kunang-kunang menjadi terisolasi dan lebih rentan. Penggunaan pestisida dalam pertanian dan berkebun juga menimbulkan kerugian besar, membunuh kunang-kunang dewasa dan larva yang hidup di tanah. Peran kunang-kunang jauh melampaui keindahan visualnya. Mereka adalah indikator penting kesehatan lingkungan. Populasi kunang-kunang yang berkembang pesat menandakan ekosistem yang kuat, yang memiliki air bersih, tanah sehat, dan komunitas tumbuhan serta hewan yang seimbang. Karena larvanya adalah predator hama pertanian seperti siput dan bekicot, mereka memainkan peran yang menguntungkan dalam pengendalian hama alami, berkontribusi pada kesehatan lanskap liar dan yang dibudidayakan. Selain itu, sebagai predator dan mangsa, mereka adalah mata rantai vital dalam jaring makanan lokal, mendukung berbagai spesies lain. Kehadiran mereka adalah tanda bahwa koneksi rumit yang menyatukan ekosistem masih utuh. Jika makhluk bercahaya ini menghilang, konsekuensinya akan terasa dengan cara yang mungkin tidak langsung kita lihat. Malam pasti akan lebih gelap dan kurang ajaib, tetapi dampak ekologisnya akan lebih mendalam. Hilangnya larva kunang-kunang akan mengganggu keseimbangan populasi invertebrata, berpotensi menyebabkan peningkatan hama yang secara alami mereka kendalikan. Makhluk yang memangsa kunang-kunang, dari laba-laba hingga burung tertentu, akan kehilangan sumber makanan berharga, menyebabkan efek berantai melalui jaring makanan. Yang terpenting, hilangnya mereka akan menjadi alarm senyap, sinyal yang jelas dan tak terbantahkan bahwa lingkungan kita dalam masalah serius. Ini akan memberitahu kita bahwa habitat kita terlalu tercemar dan terfragmentasi untuk mendukung bahkan makhluk yang paling menakjubkan ini. Kabar baiknya adalah belum terlambat untuk membantu mereka. Kita semua dapat mengambil langkah-langkah sederhana untuk melindungi kunang-kunang di halaman belakang dan komunitas kita sendiri. Salah satu tindakan yang paling efektif adalah mengurangi penggunaan pencahayaan luar ruangan. Dengan mematikan lampu yang tidak perlu di malam hari, menggunakan lampu sensor gerak, atau mengarahkan lampu ke bawah, kita dapat membantu mengembalikan kegelapan yang dibutuhkan kunang-kunang untuk berkomunikasi. Kita juga dapat menciptakan habitat yang ramah kunang-kunang dengan membiarkan sebagian taman kita tumbuh sedikit liar, meninggalkan serasah daun di tanah, dan menghindari penggunaan pestisida spektrum luas. Menanam pohon dan semak asli, serta menyediakan sumber air, seperti kolam kecil atau area rawa, dapat mengubah taman sederhana menjadi suaka. Melindungi kunang-kunang lebih dari sekadar menyelamatkan satu spesies. Ini tentang melestarikan keajaiban dan kesehatan alam. Kumbang-kumbang kecil ini, dengan percikan cahaya yang singkat, mengingatkan kita akan keindahan halus yang mengelilingi kita, dan tanggung jawab kita untuk menjadi pengurusnya yang cermat. Mereka adalah perwujudan hidup dari keajaiban yang dapat ditemukan dalam kegelapan. Sebuah bukti tarian kehidupan yang rumit dan indah. Dengan bekerja untuk menjaga agar cahaya mereka tidak memudar, kita tidak hanya menyelamatkan serangga, kita menjaga sepotong jiwa planet ini, dan memastikan bahwa generasi mendatang juga akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan balet kunang-kunang yang mempesona dan tanpa suara.